Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami pada bab 3 yaitu lingkungan dan budaya perusahaan. Sebelumnya perkenalkan saya Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143. Anggota yang kedua ada Salwa Putri Akalta dengan NPM akhir 87. Anggota yang ketiga ada Rizka Ananda dengan NPM akhir 090. Anggota yang keempat ada Amelina Eka Putri dengan NPM akhir 091. Anggota yang kelima ada Lewi Agresis Manik dengan NPM akhir 107. Anggota yang keenam ada Mirama Syamsiadi Putri dengan NPM akhir 140. Dan anggota yang ketujuh yaitu Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Memasuki materi yang pertama yaitu apakah Anda siap menghadapi ketidakpastian manajerial. Nah, seorang manajer biasanya kesulitan menyesuaikan perusahaan mereka dengan persaingan baru, perubahan minat konsumen, dan teknologi baru. Karena biasanya studi manajemen hanya berfokus pada faktor. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan roti yang hanya memiliki beberapa varian rasa saja. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan minat pada konsumen. Namun, atas hal tersebut, ternyata perusahaan tidak menghiraukan. Akhirnya, terjadi penurunan pada pelanggan. Nah, agar efektif, seorang manajer juga harus memonitor dan merespon lingkungan dan pandangan sistem terbuka. Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi biasanya menjadi hambatan yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya, pelanggan, masyarakat umum, dan pemerintah. Nah, selain lingkungan eksternal, suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan lingkungan umum dan lingkungan tugas. Perusahaan juga memiliki lingkungan internal yang terdapat unsur-unsur yang berada di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan bagian terluar dari lingkungan. Semua dimensinya memengaruhi perusahaan seiring waktu, namun sering tidak berhadapan langsung dalam transaksi sehari-hari. Dimensi-dimensi dalam lingkungan umum mencakup beberapa hal. Yang pertama ada dimensi internasional, seperti adanya peristiwa-peristiwa di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan Amerika di negara lain. Lingkungan internasional memberikan para pesaing, pelanggan, dan pemasok baru serta juga menentukan tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Misalnya, sekarang ini mobil buatan Jepang dan negara Korea memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang murah. Hal ini akan memengaruhi industri mobil di negara Amerika Serikat, yang mana mereka ingin ikut bersaing. Lalu yang kedua ada dimensi teknologi. Ini mencangkup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara luas. Dahulu sebelum adanya komputer, perusahaan hanya menggunakan alat seadanya atau menggunakan alat ketik biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti jaringan komputer, akses internet, perangkat genggam, laptop, dan lain sebagainya merupakan perlengkapan minimal dalam menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Dimensi ini dilihat dari karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Karakteristik sosial budaya lainnya yang penting adalah sebaran dan kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. Jadi, profil demografis ini merupakan fondasi bagi tenaga kerja dan pelanggan di masa mendatang. Serta perusahaan akan menyesuaikan cara kerja atau model bisnis menyesuaikan ciri karakteristik demografis di sekitarnya. Lalu yang keempat ada dimensi ekonomi. Hal ini mencangkup kondisi kesehatan ekonomi pada umumnya dari negara atau wilayah di mana sebuah organisasi berjalan. Kesehatan ekonomi ini dapat dilihat dari daya beli konsumen, angka pengangguran, dan suku bunga. Masa sekarang, lingkungan ekonomi saling keterkaitan antar negara, sehingga jika terjadi suatu peristiwa di negara lain, akan memengaruhi kesehatan ekonomi di negara-negara lainnya. Hal ini pun menjadi kesulitan bagi para manajer perusahaan untuk menentukan strategi bisnisnya. Lalu yang kelima ada dimensi politik hukum. Dimensi ini terdiri dari undang-undang pemerintah pada tatanan lokal, negara, dan federal, juga aktivitas politik yang dirancang untuk memengaruhi tindakan perusahaan. Misalnya, adanya peraturan yang melarang
untuk membeli atau mengimpor barang dari luar negeri. Hal ini yang mana tiba-tiba dilakukan, perusahaan atau bisnis luar negeri akan mengalami kekurangan penjualan, sehingga mereka harus menentukan strategi yang baik untuk menjalankan bisnisnya agar tetap untung banyak. Lalu yang terakhir ada dimensi alam. Dimensi alam terdiri dari semua elemen yang secara alami muncul di bumi, seperti tumbuhan, hewan, dan bebatuan, serta sumber daya alam seperti udara, air, dan iklim. Di era sekarang ini, sumber daya alam sudah semakin menipis. Kondisi ini memengaruhi orang di sekitar dengan adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan lingkungan, yang mana mereka melakukan aksi untuk penolakan penggerusan sumber daya alam. Karena pada dasarnya dimensi ini yang cukup unik karena tidak bisa menyuarakan dirinya sendiri. Hal ini pun akan membuat perusahaan terhambat dan harus berpikir cepat agar tetap bisa menjalankan bisnisnya, yang mana tidak merugikan pihak lain atau pihak manapun. Dan ini bisa menggunakan solusi seperti mengganti kantong plastik menjadi kantong yang ramah lingkungan dan menggunakan teknologi yang lebih bersih. Lalu saya akan menjelaskan tentang lingkungan tugas. Lingkungan tugas adalah bagian dari lingkungan eksternal yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Pihak-pihak ini mempengaruhi kinerja dan keberhasilan suatu perusahaan. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli atau menggunakan produk maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Peran pelanggan bagi perusahaan adalah untuk menjadi sumber utama pemasukan dan menentukan keberhasilan produk di pasar. Contohnya, perusahaan minuman seperti Coca-Cola memiliki pelanggan berupa masyarakat yang membeli minuman mereka di toko, restoran, atau supermarket. Lalu yang kedua ada pesaing. Pesaing adalah organisasi lain dalam industri yang sama yang menawarkan produk dan jasa serupa kepada pelanggan yang sama. Contohnya, Indomie memiliki pesaing seperti mie sedap karena sama-sama menjual mie instan. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan mentah, komponen, peralatan, atau jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Contohnya, restoran cepat saji seperti McDonald's membutuhkan pemasok ayam, sayur, roti, dan minuman dari berbagai supplier. Lalu yang terakhir ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah kumpulan orang yang memiliki keterampilan dan tersedia untuk direkrut oleh suatu perusahaan. Contohnya adalah seseorang yang telah lulus dari SMK, mahasiswa, atau profesional IT yang sedang melamar di perusahaan teknologi seperti Tokopedia. Itu adalah termasuk dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya, hubungan organisasi dan lingkungan. Yang pertama ada ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan yaitu di mana manajer tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Nah, ketidakpastian lingkungan ini ditentukan oleh dua dimensi utama. Yang pertama, angka perubahan faktor-faktor dalam lingkungan. Yang kedua, jumlah faktor dalam lingkungan organisasi. Jadi, ketidakpastian rendah terjadi ketika lingkungan cenderung stabil dengan perubahan lambat dan faktor yang sedikit, seperti pada industri botol minuman atau pabrik pengolahan makanan, sehingga manajer dapat memprediksi masa depan dengan akurat karena informasi yang tersedia itu cukup lengkap. Begitu juga sebaliknya, ketidakpastian tinggi muncul saat organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis yang berubah sangat cepat dan kompleks dengan ribuan elemen yang memengaruhi, seperti pada industri teknologi atau toko online, yang mengakibatkan manajer itu kesulitan memperoleh informasi untuk memahami kebutuhan organisasi di masa depan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat, di mana berhubungan langsung dengan persaingan, pelanggan, pemasok, atau bahkan peraturan pemerintah, sebaiknya manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.
Di antaranya, yang pertama, peran-peran perluasan batas atau boundary spanning rules. Strategi ini bertujuan untuk mengkaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal melalui dua peran utama, yaitu mendeteksi perubahan lingkungan dan mewakili kepentingan organisasi kepada lingkungan luar. Nah, orang-orang dalam peran ini, seperti Departemen Pemasaran atau Penelitian dan Pengembangan, bertugas memantau tren teknologi, inovasi, serta aktivitas pesaing agar organisasi itu tetap kompetitif. Selain itu, pendekatan lainnya terhadap perluasan batas adalah pengguna kecerdasan bisnis atau business intelligence yang memanfaatkan perangkat lunak canggih untuk menganalisis data internal maupun eksternal. Gunanya itu untuk menemukan pola dan hubungan penting yang bisa mengaruhi kesuksesan perusahaan. Yang kedua, rekanan antar organisasi. Nah, strategi ini menandai perubahan paradigma dari orientasi persaingan yang penuh kecurigaan menjadi orientasi rekanan yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya saling bersaing kini memilih untuk bergabung dalam jaringan aliansi. Gunanya untuk berbagi sumber daya yang langka, mengurangi biaya, dan meningkatkan efektivitas bisnis. Dalam pendekatan ini, manajer lebih mengutamakan hubungan kerja jangka panjang yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak daripada sekedar mencari keuntungan sepihak melalui kontrak jangka pendek. Ketiga, merger dan joint venture atau usaha gabungan. Nah, pada langkah ini diambil sebagai strategi tingkat lanjut untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan yang sangat besar melalui penggabungan hukum atau proyek bersama. Merger terjadi ketika dua belah pihak atau organisasi bergabung secara permanen menjadi satu entitas hukum yang tunggal, seperti yang dilakukan oleh bank-bank besar untuk memperkuat posisi pasar mereka. Sementara joint venture adalah aliansi strategis atau program bersama antar dua organisasi atau lebih yang biasanya itu dibentuk saat menghadapi proyek yang terlalu kompleks, mahal, atau memiliki resiko yang terlalu tinggi jika hanya ditangani oleh satu organisasi saja. Selanjutnya, lingkungan internal budaya perusahaan. Konsep dari budaya yang dimaksud adalah membantu manajer dan karyawan dalam memahami aspek tersembunyi ketika bekerja di sebuah organisasi. Yang mana budaya ini adalah pola dari nilai-nilai dan asumsi yang diyakini dan dipelajari oleh anggota organisasi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, baik dari faktor eksternal maupun internal yang ada pada lingkungan perusahaan tersebut. Budaya perusahaan ada dua jenis dan tiga tingkatan, yaitu terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat ini ada pada tingkatan pertama, yaitu artefak. Artefak yang dimaksud adalah hal yang dapat dilihat dan dapat diamati secara langsung. Contohnya, gaya berpakaian, penataan kantor, dan simbol. Sedangkan yang tidak terlihat ada pada tingkatan kedua dan ketiga. Yang tingkatan kedua ini adalah nilai-nilai yang diwujudkan dalam artian nilai atau standar yang dijadikan pedoman organisasi. Contohnya, prinsip kerja seperti disiplin, integritas, dan kualitas. Lalu pada tingkatan yang ketiga ini, asumsi yang menjadi landasan dan keyakinan yang dalam, berupa keyakinan yang dalam tidak tertulis, tetapi memengaruhi anggota organisasi dalam berpikir dan bertindak, seperti keyakinan bahwa pelanggan harus selalu diprioritaskan. Selanjutnya, nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri sebuah budaya organisasi dapat dipahami melalui 1. Simbol. Simbol adalah objek atau tindakan yang menyampaikan bagaimana cara orang-orang berhubungan dari satu sama lain atau berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya logo, seragam, tata ruang kantor. Yang kedua, cerita atau story. Cerita atau story ini bisa berupa pengalaman anggota organisasi atau sejarah perusahaan yang biasa diceritakan. Lalu yang ketiga, panutan atau hero. Ini bisa berupa karyawan teladan yang dijadikan contoh. Lalu yang keempat, slogan. Slogan adalah kalimat singkat atau moto perusahaan, yang mana slogan ini berfungsi sebagai identitas atau ciri khas perusahaan. Contohnya, customer first, yang menekankan bahwa pelanggan adalah prioritas utama. Yang kelima, seremoni. Ini bisa berupa acara penghargaan, perayaan, atau tradisi rutin. Perkenalkan, nama saya Amelina Eka Putri dengan NPM akhir 091. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang lingkungan dan budaya. Pengaruh besar budaya perusahaan adalah lingkungan eksternal.
Budaya perusahaan dapat bermacam-macam. Ada juga beberapa organisasi perusahaan yang memiliki budaya yang sama karena beroperasi di industri yang serupa. Di sini ada budaya adaptif. Apa sih budaya adaptif itu? Budaya adaptif adalah budaya yang mendorong untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Di sini ada budaya adaptif dan ada budaya tidak adaptif. Contoh budaya adaptif adalah seperti manajer yang selalu memperhatikan kondisi terutama pada pelanggan, karyawan, dan selalu melakukan perubahan walaupun itu beresiko. Contoh budaya tidak adaptif adalah manajer yang cenderung bersikap politis, birokratis, dan picik. Akibatnya, manajer tersebut tidak mengubah strategi secara cepat untuk menyesuaikan diri dengan mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan di lingkungan usaha. Nah, budaya yang kuat tidak menjamin kesuksesan bisnis, kecuali budaya tersebut adalah budaya yang sehat karena mendorong beradaptasi di lingkungan yang sehat. Tetapi jika budayanya tidak adaptif, maka mendorong kita ke adaptasi yang salah. Selanjutnya adalah jenis-jenis budaya. Yang pertama adalah budaya penyesuaian. Budaya penyesuaian adalah budaya yang mengharuskan respon cepat dan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Karyawan didorong untuk menerobos batas eksperimen serta berisiko tinggi, tetapi perusahaan akan selalu mentoleransi dan menghargai mereka yang ingin mencoba hal baru. Contohnya adalah perusahaan mobil listrik yang berinovasi dengan menghasilkan produk baru seperti Tesla Model S, Autopilot, dan lain-lain. Yang kedua adalah budaya pencapaian. Budaya ini menekankan aspek kompetitif terhadap pesaing industri maupun karyawan dalam suatu organisasi. Contohnya, Counter HP memiliki target 10 juta dalam 1 bulan. Jika dalam 1 bulan tidak mencapai target, maka adanya potongan gaji atau gaji tidak akan dicairkan, seperti itu. Yang ketiga adalah budaya keterlibatan. Budaya ini menekankan aspek kolaborasi di mana para anggotanya menganggap diri mereka adalah satu keluarga besar yang saling terlibat satu sama lain, menekankan kerjasama perhatian antara karyawan dan pelanggan dan tidak membedakan status mereka. Terus contohnya adalah perusahaan Valero yang mengambil keputusan bersama karyawannya untuk meningkatkan produksi minyak di kilang Texas City. Nah, para karyawan bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, lalu meningkatkan produksi sehingga perusahaan Valero sekarang menjadi kilang minyak yang efisien dan peduli. Yang keempat adalah budaya konsistensi. Budaya ini menekankan konsep lingkungan kerja yang lebih formal dan terstruktur, berfokus pada pengembangan, pemeliharaan aturan, struktur, dan organisasi yang stabil. Budaya ini menanamkan sikap tertib, disiplin, dan teratur. Contohnya, dalam suatu perusahaan harus datang tepat waktu di jam 7 pagi, terus istirahat di jam 12 sampai jam 1, memakai seragam batik di setiap hari Jumat. Bentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Budaya perusahaan memainkan peranan penting dalam menciptakan organisasi yang memungkinkan diciptakannya pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman dari pihak eksternal, peluang baru yang menantang, maupun konflik organisasi. Seorang manajer tidak dapat memusatkan seluruh usaha mereka terhadap nilai-nilai saja. Mereka juga memerlukan komitmen terhadap kinerja bisnis yang solid. Nah, komitmen terhadap kinerja bisnis yang solid ada dua. Yang pertama, mengatur budaya berkinerja tinggi, yaitu perusahaan yang sukses dalam dunia yang penuh masalah adalah perusahaan yang memperhatikan dengan teliti terhadap nilai-nilai budaya dan kinerja bisnis. Nah, nilai-nilai budaya dapat memberikan tenaga dan motivasi pegawai dengan mengacu pada cita-cita yang lebih tinggi dan dengan mempersatukan orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, nilai-nilai dapat memicu kinerja dengan cara membentuk
dan membimbing perilaku pegawai sesuai dengan prioritas strategis. Yang paling penting dilakukan manajer adalah menciptakan dan mempengaruhi budaya organisasi guna untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis karena budaya memberikan dampak yang sangat besar terhadap kinerja. Yang kedua, ada kepemimpinan budaya. Salah satu cara utama di mana manajer membentuk norma dan nilai-nilai budaya untuk membangun suatu budaya kinerja adalah kepemimpinan budaya. Manajer harus sering melakukan komunikasi dengan menjamin bahwa para pegawai memahami nilai-nilai budaya yang baru, dan manajer pun menunjukkan nilai-nilai tersebut dengan perbuatan. Seorang pemimpin budaya mengartikan dan menggunakan tanda dan simbol untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin budaya mempengaruhi budaya dalam dua area penting. Yang pertama, pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Dan yang kedua, pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi-visi. Manajer secara luas menyampaikan nilai-nilai budaya melalui kata-kata dan perbuatan. Nilai-nilai yang diucapkan tetapi tidak diperkuat dengan perilaku manajemen tidaklah berarti atau bahkan berbahaya bagi pegawai dan organisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.